Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air di seluruh negara Republik Indonesia, kembali kita di channel YouTube TWKK Japiter Tinambunan. Sebelum kita mulai, selalu kita pakai yel-yel, yaitu satu rasa, satu jiwa, NKRI harga mati. Topik pada saat ini kita akan mengambil masalah industri hukum. Pak Mahmud mengatakan pada waktu yang lalu, industri hukum itu adalah bisa berkolusi antara hakim, jaksa, dan polisi. Nah, bagaimana masalah industri hukum tersebut? Mari kita lihat statement daripada Bapak Mahmud MD sebagai Menko Polhukam pada saat ini. Mari kita lihat cuplikannya. Bagian dari proses yang saya sebut tadi, industri hukum. Nah, industri hukum itu melahirkan apa yang disebut mafia hukum. Dulu mafia hukum itu namanya, dulu zaman Orde Baru itu mafia peradilan. Mafia peradilan itu hakim, jaksa, polisi main, pengacara main. Polisi kasih pasal ini aja. Kalau kamu nggak mau bayar pasal ini, nggak bisa industri hukum. Pakai pasal ini. Lalu nanti jaksanya juga berbisik, nanti nuntut dengan pasal ini. Pengacaranya, nanti saya mau bela begini. Hakimnya bilang, oke, kamu bilang begitu, semua nanti saya putuskan begini, uangnya sekian bagi pengadilan. Mafia pengadilan dulu permainannya bermain-main dengan hukum, mengindustrikan hukum di pengadilan. Sekarang istilahnya lebih luas lagi, mafia hukum. Kapan istilah mafia hukum ini muncul? Istilah mafia hukum ini muncul ketika Presiden SBY secara resmi mengatakan, saya tidak pakai istilah mafia pengadilan karena itu hanya di pengadilan. Padahal di luar pengadilan banyak nih hukum-hukum orang main. Ketika membentuk undang-undang, bayar, itu mafia hukum juga. Sehingga banyak undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dulu mafia. Pelayanan birokrasi itu tidak pengadilan, yang pungli-pungli itu yang kita bicarakan ini, saudara. Itu banyak. Nah, saudara, itu persoalan kita. Sehingga jangan campur aduk gitu. Kok ini pemerintah ini kok telur, kok baru, nyala kok banyak yang begini, dan itu tumpukan dari masa lalu, Bu. Tumpukan dari masa lalu. Sama ketika saya bilang BLBI, ayo kita kejar sekarang. Pemerintah itu tolol, kok baru sekarang lihat. Saya kan baru jadi menteri, dia bilang dulu mana tahu saya yang begitu. Sekarang saya kejar. Itu kan tumpukan. Dan itu dulu sebenarnya udah benar. Pemerintahnya sudah dibawa ke DPR, pengadilannya sudah begitu. Sekarang tinggal nagih. Ya nagih sekarang. Perkara saja.
buktikan nanti pengadilan. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu, saudara akan untuk industri hukum itu ada tadi yang paling parah itu mafia tanah itu bukan main-main. Pak Yanto ya, saya beberapa tahun yang lalu Bapak belum jadi pejabat di Kejaksaan Agung, ada orang di Bekasi ngadu ke saya bahwa berkas tanahnya dikuasai oleh pengembang, dia nggak pernah beli, nggak pernah jual, lapor itu polisi, malah dia yang dilaporkan pengadilan. Lalu katanya kasusnya masuk Kejaksaan Agung, masuk ke oh iya ya, kasusnya benar sih ibu yang punya tanah ini. Oh udah, saya bilang saya terus temen lah ke Kejaksaan Agung, tolong ini tanya ini kenapa gitu. Lalu oh gampang kok, ini pasti bener nih ibu ini yang punya tanah katanya nih. Oke, kamu kesana aja ke Kejaksaan Agung, ini kok proses gini, biasanya gini dia, Pak minta maaf, di belakangnya orang gede, nggak bisa Pak, ini saya nggak sanggup. Itu sudah bentuk-bentuk dari industri hukum. Itu kadang-kadang tuh kasusnya lama, orangnya udah pensiun, yang mafia itu namanya masih di dia. Mana dua? Ini tumpuan masa lalu, ini kita harus mengatur sebuah garis. Ini penyelesaiannya pelan-pelan ya, nggak bisa harus diurai. Tapi yang ke depan ini saya berpungli ini untuk ke depan tuh meminimalisir seperti itu. Nah, saudara sekalian, ada pembelekan kasus. Ini perdata menang, sudah kasasi menang, tiba-tiba dilaporkan. Ini menangnya karena nyuap hakim kan. Tidak bisa dieksekusi karena katanya ada laporan polisi juga. Padahal ini sudah menang kasasi. Diadili lagi pidananya, menang lagi. Sesudah menang, ini perdata menang, ini menang. Dilaporkan lagi, katanya dulu ada akta palsu. Tidak bisa dieksekusi lagi. Industri. Saudara, ini nggak bisa perorangan, kebijakannya dari presiden, ya begini, tapi di bawah itu sudah menjadi limbah industri. Nah itulah tugas kita. Yang ke belakang, oke, itu sulit, mari kita di depan. Nah, caranya di mana? Ya, demikianlah cuplikan daripada industri hukum yang disampaikan oleh Bapak Mahmud MD mengenai dikatakan dulu mafia peradilan, tapi sekarang mafia hukum. Nah, ini berkaitan dengan kasus saya, ya, yaitu dengan perkara nomor, ya, itu di Pengadilan Negeri Serang nomor 809 /pidana /N /2021 PN Serang, ya. Nah kemudian, ya, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten, ya, dengan keputusan nomor, ya, 49 /pidana 2022 Pengadilan Tinggi Banten, ya. Nah, dari dua keputusan tersebut, ya, bahwa berdasarkan laporan daripada si
menempati tanah kepada polisi, ya, polisi hanya menggunakan pasal 167, yaitu memasuki pekarangan, ya, halaman tanpa izin. Nah, pada waktu itu saya masuk ke pekarangan tersebut karena saya anggap itu tanah saya, di mana tanah tersebut sudah diperjanjikan tanggal 18 Mei tahun 2005. Nah, karena tanah tersebut AJB nomor 504 tahun 1992 adalah merupakan agunan daripada tanah tersebut dengan pinjaman uang tahun 2005. Nah, dan itu sudah diperjanjikan apabila, ya, jaminan tersebut, ya, saya sebagai kreditor, ya, sehingga Haji Apendi almarhum sebagai debitur, ya. Nah, saya sebagai kreditor memberikan pinjaman uang tahun 2005 itu 50 juta, ya. Harga tanah waktu itu hanya 8.700.000, sekitar ya 9 juta lah, 8.720.000, sekitar 8 jutaan. Nah, jadi sebenarnya besar pinjaman dengan agunan tidak seimbang. Tapi kita tidak jadi masalah karena, ya, kita tidak menganggap bahwa tanah ini akan kita miliki, ya, karena ini pastilah akan uangnya dikembalikan. Tapi setelah berjalan waktu, utang tidak bisa dibayar, tanah tersebut sudah diperjanjikan, agunan itu sudah diperjanjikan, apabila yang bersangkutan tidak bisa mengembalikan uang tersebut, maka tanah di AJB nomor 504 berikut bangunan di atasnya adalah milik si kreditur, ya. Itu diperjanjikan. Nah, kemudian itu sudah putus di Pengadilan Negeri Serang bahwa saya pemilik resmi tanah tersebut dengan keputusan pengadilan 2 kali, nomor 55 dan diulang kembali nomor 146. Nah, sehingga dengan keputusan Pengadilan Tinggi dan keputusan Pengadilan Negeri Serang, saya dihukum 6 bulan penjara. Nah, kenapa 6 bulan penjara? Karena jaksa menambah pasal, ya. Jaksa menambah pasal 406, sedangkan pasal tersebut tidak ada di berita acara polisi dan tidak ada laporan daripada si pelapor. Nah, kemudian jaksa membuat pasal tersebut dengan menambahkan kerugian 3 juta, kerusakan pagar dan gembok. Nah, disinilah industri hukum itu yang dikatakan Pak Mahmud tadi. Artinya jaksa bisa menambah industri hukum untuk produk hukum. Nah, dan hakim, nah ini hakim menyetujui. Nah, apakah hakim berkolaborasi dengan jaksa sehingga hakim memutuskan penjara 6 bulan? Artinya menyetujui industri hukum yang dibuat oleh jaksa. Kalau polisi enggak, polisi tidak ikut, ya. Nah, karena polisi hanya membuat pasal 167. Artinya hukumannya pun tipiring. Nah, tapi jaksa memang karena dia jeli, jaksa ini, ya, jeli, ya. Mungkin karena pengacara saya kurang jeli, ya, jadi jaksa jeli. Sesuai dengan Perma nomor 2 tahun 2012, ya, bahwa apabila kerugian, nah, di atas 2,5 juta itu bisa hukuman 6 bulan sampai 10 bulan. Kalau kerugian hanya di bawah 2,5 juta itu juga tipiring, hakim tunggal. Nah, dibuatlah pasal 6
tanpa P19. Artinya kalau jaksa mau merubah pasal, seharusnya jaksa mengembalikan lagi berkas perkara ke polisi. Tolong lengkapi ini, buatkan P19. Karena menurut ini harus ditambah 406. Nah, tapi itu tidak ada. Jadi jaksa mengarang sendiri dan membuat sendiri. Nah, itulah industri hukum. Dan itu Kejari Negeri Serang. Nah, dan jaksanya kalau nggak salah sudah kena kode etik ya. Cuman kode etiknya itu kata polisi ya, kode etiknya hanya katanya apa gaji berkala ya. Saya nggak tahu apakah dipecah apa. Tapi katanya hanya masalah penundaan gaji berkala. Nah, kalau kode etik membuat orang di penjara hanya penundaan gaji berkala, wah ini tidak imbang ya. Nah, oke, mari kita lihat. Nah, kemudian dengan putusan Pengadilan Negeri Serang ya, karena sudah kolaborasi hakim waktu itu Hakim Uli Purnama sebagai ketua majelis hakim ya. Nah, jaksanya adalah Budiat Moko dari Kejaksaan Negeri Serang. Saya tidak tahu apakah mereka kolaborasi sesuai dengan tadi Pak Amam industri hukum. Nah, sehingga sepakatlah membuat dihukum 6 bulan. Padahal waktu itu sudah dinyatakan oleh saksi ahli, yaitu Komjen Warasman Marbun dari staf dari Polri ya, dari saksi ahli, mengatakan bahwa ini pengadilan sesat, ini tidak bisa diteruskan. Tapi hakim itu tidak mendengar ya. Kenapa? Karena sudah industri hukum. Nah, sehingga berjalan. Oke. Majulah ini kasasi ya. Kita naik banding kasasi. Oh, jaksa pun naik banding ya. Hebat naik jaksa naik banding. Nah, naik banding kita ke Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung adalah tidak mau mengambil keputusan. Kenapa? Karena tidak mau mengambil risiko. Kalau Mahkamah Agung misalnya membela ya keputusan daripada Pengadilan Tinggi Banten sama Pengadilan Negeri Serang, berarti Mahkamah Agung ikut melindungi mafia hukum, ikut melindungi industri hukum. Nah itu. Jadi Mahkamah Agung supaya aman menolak kasasi. Tuh, hebat. Jadi ditolaklah kasasi, berarti dengan ditolaknya kasasi maka putusan daripada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Serang adalah sah. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita tidak diam ya. Jadi dengan keputusan Mahkamah Agung nomor 1249 ya, mengatakan bahwa menolak kasasi. Nah, sehingga berarti Pengadilan Tinggi Banten dan jaksa mengeksekusi putusan Pengadilan Tinggi Banten dan putusan Pengadilan Negeri Serang. Nah, namun kita mengatakan kepada jaksa ya, kita ajukan PK. Nah, kemudian dalam hal masalah mafia hukum tadi ya, saya sudah mengirim surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia ya. Saya kirim surat kepada Bapak Presiden. Dan ada jawaban dari Sekretariat Negara melalui WA ya. Sekretariat Negara mengatakan, Pak, ini sudah inkrah, kami tidak bisa intervensi. Tetapi Bapak ajukan coba upaya hukum PK. Nah, itu. Nah, itu saya lakukan. Nah, sehingga dengan adanya saran daripada Presiden atau Sekretariat Negara, saya ajukan PK. Ya. Jadi kita mengajukan PK, yaitu adalah pada waktu tanggal 8 Mei ya. Nah, 8 Mei ajukan PK. Jadi kita memberikan bukti-bukti semua untuk mengajukan PK tersebut. Nah, dan bukti yang paling lengkap adalah adanya
penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. Jadi ini laporan polisi nomor 92 ya, tanggal 14 April. Kita melaporkan kepada polisi bahwa jaksa sudah melanggar pasal daripada 264 ya, 264 ya. Nah kemudian KUHP pidana ya. Nah kemudian Undang-Undang nomor 30 ya. Nah, jadi dengan demikian berarti jaksa sudah membuat pemalsuan dokumen ya. Jadi pemalsuan dokumen tersebut yaitu dengan menambah adanya kerusakan pagar dan kerugian katanya adalah 3 juta rupiah. Nah, jadi sudah menambah, tidak lagi sesuai dengan berita acara yang dibuat oleh polisi ya. Nah, disinilah masalahnya industri hukum tersebut yang dijalankan oleh jaksa. Nah sehingga harusnya kalau di bawah 2,5 juta pasal 407 dimasukilah pasal 406. Nah kemudian kita melaporkan kepada polisi, yaitu Pengadilan Negeri Serang Banten, diduga ya tindak pidana pemalsuan terhadap akta autentik ya. Nah, dan atau memberi keterangan palsu dalam sumpah dengan penyalahgunaan wewenang. Awal mula kemudian kejadian atas nama Dr. Hamzah Binti Timbunan ya dengan laporan ini bla bla. Nah, jadi dalam pasal 167 hukum pidana ya dari polisi ini yang pertama. Nah, kemudian ditambah lagi pasal 406. Nah, dengan menambah pasal 406 dengan kerugian dan kerusakan pagar, nah inilah kita anggap dia melanggar pasal 264 KUHP dan 242. Nah, artinya pemalsuan dokumen dan laporan palsu. Laporan palsu. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa jaksa membuat industri hukum menambah pasal 406 tanpa ada di berita acara polisi, ya. Nah, jadi yang dilanggar oleh jaksa adalah pasal 264 atau pasal 242 KUHP pidana dan atau Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 ya tentang administrasi pemerintahan, abuse of power. Nah, inilah dasar kita melaporkan kepada Pak Polisi. Nah, dan ini sudah berjalan, kita ajukan PK. Nah, kemudian ini sudah diregistrasi oleh Mahkamah Agung ya, bulan Agustus tahun 2023 dengan 118 ya diregistrasi di Mahkamah Agung. Nah, kemudian kita masalah ini kita kirim surat ke Menko Polhukam dengan maksud supaya bisa melihat permasalahan ini, karena ada mafia hukum. Karena tadi Pak Mahmud bilang kalau masa lalu ada mafia hukum itu kita tidak bisa lagi, tapi untuk selanjutnya
kita akan selesaikan katanya. Itu pernyataan beliau. Nah, kemudian saya sudah mengajukan ini ke Mahkamah Agung, ya, peninjauan kembali. Nah sekarang bagaimana Mahkamah Agung nanti memutuskan ini? Apakah Mahkamah Agung menolak, ya, sama dengan putusan kasasi menolak, pakai ilmu selamat. Nah, tapi kalau saya kira Mahkamah Agung menolak, wah, saya kira hukum di negara ini nggak jelas lagi. Lebih baik bubar aja negara ini daripada seperti itu, ya, karena tidak punya hati nurani untuk merespon stimulus, cenderung feeling atau perasaan, ya. Perasaan itu karena sudah dari sononya tadinya sudah ditolak, udah kita benarkan aja yang sudah dibuat oleh pengadilan tinggi, oleh Bantek, kasasi. Kira-kira nanti seperti itu kalau Mahkamah Agung menolak, ya. Tapi kalau Mahkamah Agung mengambil keputusan, ya, nah ada dua nih. Ada dua, tapi dua nih bukan Prabowo Gibran, ya. Jadi ada dua. Kalau keputusan Mahkamah Agung, ya, menghukum sama dengan putusan Pengadilan Negeri Serang, berarti Mahkamah Agung, ya, melindungi mafia hukum. Ya. Mahkamah Agung melindungi mafia hukum. Kalau Mahkamah Agung misalnya mengambil keputusan, oh ini bebas, harusnya tidak dihukum karena menghilangkan pasal ini piring. Wah itu ya saya berterima kasih, itu lebih bagus. Atau misalnya menurunkan, udah cukup 1 bulan hukumannya, 1 bulan, nah, nggak apa-apa. Tapi kalau membuat sama berarti Mahkamah Agung ikut mendukung mafia hukum. Nah, itu. Nah, jadi ya kemudian saya melihat di negara ini kejadian lagi. Kita lihat nanti di sini, ya. Apa? Ketua Mahkamah Agung katanya hakim tertangkap, ya. Mari kita lihat cuplikannya di bawah ini. Jadi kata Menko Polhukam tertangkap, ya. Tertangkap bukan tertangkap OTT, tapi dia melapor ke KPK, akhirnya ditangkap KPK, ditahan. Nah, mari kita lihat cuplikannya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menilai hukum di Indonesia layaknya sebuah industri. Hal ini terkait ditetapkannya Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap. Mahfud pun mengatakan Mahkamah Agung selama ini selalu berdalil bahwa hakim itu merdeka dan tak bisa dicampuri. Bahkan, Mahfud mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi kecewa atas upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah justru gembos di lembaga yudikatif. Mahfud menyebut, meski pemerintah sudah berupaya memberantas mafia hukum, namun hal itu sering gembos di pengadilan. Presiden pun telah meminta Mahfud untuk mencari formula reformasi di bidang hukum peradilan. Sebelumnya, Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan sejumlah pegawai Mahkamah Agung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Ia tidak ditangkap dalam OTT, namun mendatangi KPK pada Jumat 23 September 2022 dan kini ia telah ditahan. Dari pemeriksaan para tersangka setelah OTT, Sudrajat diduga menerima suap supaya membuat putusan kasasi yang menetapkan Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana pilot. Nah, kita sudah melihat tadi apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam, ya. Hakim Agung tersangka suap, mempengaruhi putusan kasasi, apakah tentang koperasi entah apa. Jadi Hakim Agung dari Mahkamah Agung ternyata bisa disuap.
kasus saya kenapa ditolak? Saya ini juga kita curigai nih, jangan-jangan ya pihak pelapor daripada si Cendra Surjanto itu berkoordinasi dengan Hakim Agung ya, memberikan sesuatu sehingga diputuskan kasasi ditolak. Padahal berdasarkan data semua lengkap, tidak ada alasan Mahkamah Agung untuk menolak. Data lengkap. Dikatakan kerusakan pagar, tidak ada pagar, sudah kita laporkan. Kemudian waktu mereka menetapkan pasal 406 juga kita sudah laporkan ke Jaksa Agung Muda ya. Nah, Jaksa Agung Muda pun ini kita kecewa nih karena tidak direspon ya. Setelah saya mengirim surat kepada Kejaksaan Tinggi Banten ya, saya sampaikan, barulah tanggal 5 November ya, 5 November 2002 kita sidang di Kejaksaan Negeri Serang ya, dengan adanya perintah Jaksa Agung bahwa diperiksa, sehingga dengan demikianlah kena kode etik ya Jaksa Budiatmoko karena penyalahgunaan wewenang dan penipuan dan industri hukum tadi ya. Nah, ini saya pergi ke administrasi Jaksa Agung Muda di Jakarta dan ada rekaman videonya, mereka mengatakan sudah kena sanksi ya, kode etik, dan sekarang lagi diputuskan oleh pengadilan Kejaksaan Tinggi Banten. Nah, ini nanti kita mau lihat nih, nah, nomornya juga sudah diberikan, datanya semua sudah ada, kita akan lihat ke Kejaksaan Tinggi Banten. Dan saya kirimin surat kepada Kejaksaan Tinggi Banten ya, dan itu dijawab sedang diproses ya, sedang diproses. Jadi ini nanti kita lihat. Nah, jadi artinya ternyata di Mahkamah Agung memang gampang disuap. Tadi buktinya ada di Miati ya, itu katanya. Itu terkena suap memutuskan putusan kasasi. Apakah perkara saya pun seperti itu? Cuman karena tidak bisa dimonitor, ya lolos ya, menolak kasasi. Nah, sekarang PK yang sudah maju ya, apa keputusan Mahkamah Agung? Kalau keputusannya nanti menolak, kalau menurut saya Mahkamah Agung tidak punya hati nurani dan dibilang ahli hukum, kalau menurut saya bukan ahli hukum ya, berarti tidak mengerti hukum. Kenapa? Kalau menolak ya, tapi saya tidak tahu nih, kalau alam ya. Nah, mudah-mudahan nanti saya lihat putusan Mahkamah Agung, mungkin saya kawan-kawan akan melihat ke Mahkamah Agung bagaimana putusannya ini. Apakah menolak? Apakah memutuskan? Mari kita lihat ya. Nah, jadi tadi kalau nggak salah Mahkamah Agung, Menko Polhukam mengatakan sulit katanya masuk ke intern Mahkamah Agung. Sulitnya katanya mereka merdeka. Wah, ini ya kalau dia melakukan kesalahan masa sulit? Misalnya ya, udah jelas industri hukum. Pasal 406 tidak ada laporan polisi. Ditambah. Nah, apa ini? Nggak berani. Harusnya proses dia, proses hakim, udah. Jadi tidak ada yang main-main di negara ini masalah hukum ya, itu. Tapi tadi bilang bahwa sulit. Kemudian Presiden katanya kecewa ya. Karena tidak ada konsep yang dibuat oleh Menko Polhukam untuk menyelesaikan itu. Kecewa katanya Pak Jokowi. Itu Pak Mahfud MD yang bilang. Nah, jadi saya juga kecewa dengan Pak Mahfud MD. Karena apa? Surat saya tidak dijawab dan tidak diapa-apain. Harusnya dijawab begini. Nah, mungkin ya, karena mungkin Pak Mahfud juga merasa sulit mengatasinya, ya nggak dijawab. Ya karena dia nggak bisa lakukan kan, nggak bisa. Dia nggak mampu mungkin, karena tadi dia bilang sulit. Nah kalau sudah sulit, ya susah. Makanya mungkin Mahfud MD tidak menjawab surat saya ya, tidak menjawab. Nah kalau Sekretariat Negara dijawab surat saya. Nah itu, jadi surat saya itu saya kirim itu, nah surat itu surat ke Menko Polhukam ya, itu nomor
ya, tahun 2023 bulan Maret saya kirim itu ke Menko Polhukam. Sampai sekarang itu tidak ada jawaban. Nah, sehingga ya saya mulus di penjara 6 bulan, mulai tanggal 8 Mei sampai tanggal 4 November, 181 hari mendekam di penjara. Coba ya, kita sudah mengajukan saja pun ya, mungkin banyak orang yang di penjara itu mungkin hanya karena mafia hukum, banyak ya, banyak. Nah, ini perlu nih perhatian kepada Menteri Hukum dan HAM ya, kepada Pak Lashona Lauli ya. Nah, memang surat saya tidak tujukan kepada Pak Lashona Lauli, tapi kepada Menko Polhukam ya, surat saya, dan juga ke Mahkamah Agung ya. Kemudian saya tuliskan surat ke Jaksa Agung. Nah, kemudian saya juga sampaikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Pak Sugandi. Tapi apa jawaban Pak Sugandi? Oh, kita tidak bisa ikut campur tangan. Loh, Anda itu bukan mau campur tangan, tapi periksa data ini ya. Tapi mungkin ya, karena saya tidak ada memberikan sesuatu apa-apa, satu peser pun ya, dia bilang begitu. Nah, jadi buat apa ada Badan Pengawasan Mahkamah Agung? Kalau menurut saya bubarkan aja ya. Ngapain ada Pak Sugandi di sana ya, sebagai digaji, dibayar negara, pakai fasilitas, tapi jawabannya seperti itu. Saya serahkan itu, lengkap semua data. Berita acara polisi saya serahkan, dan semua yang mafia itu saya serahkan. Harusnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung itu meneliti ya, memeriksa, tapi tidak dilakukan oleh Pak Sugandi. Saya tidak tahu kenapa ya. Nah, ya mudah-mudahan lah ya, dengan adanya nanti tanggal 14 Februari presiden yang baru ya, siapa nanti jadi presiden, apakah Anies Baswedan, apakah Pak Prabowo, apakah Pak Ganjar, saya akan sampaikan data ini semua. Saya akan sampaikan, saya berjanji itu, saya akan sampaikan. Nah, maka Mahkamah Agung ya kalau bisa putuskanlah saat ini sebelum presiden diangkat ya, karena bagaimanapun ini sudah kena semua. Laporan polisi sudah kita buat, nah, dan di polisi juga ya harus memproses. Nah, ini laporan polisi. Sampai sekarang ya, polisi belum menyelesaikan dengan baik. Bahkan ada surat jawaban polisi waktu saya di penjara. Polisi mengatakan begini ya, ini tidak ada terlihat hukum pidana. Loh, sudah melanggar pasal 242, 264 KUHP, kok bukan melanggar hukum pidana? Dia sudah rekayasa menambah pasal. Berarti kan dokumen palsu itu, pemalsuan dokumen ya. Kemudian sebagai jaksa abuse of power ya. Nah, nomor 30 itu undang-undangnya. Nah, jadi polisi mengatakan jawabannya itu ya, itu ada di kuasa hukum saya, nanti mungkin kita lihat. Jadi dikatakan tidak terdapat tindak pidana. Wow, ini ya aneh ini ya. Nah, kemudian datang ke penjara Pak polisi ini ya, disampaikan kepada saya Pak Jabiter ya, bahwa jaksa katanya berwenang merubah pasal. Wow, ini makin rusak ini negara ini. Nah, kalau jaksa bebas merubah pasal tanpa diketahui polisi, ya apa gunanya polisi sebagai pemeriksa? Kalau jaksa ini sama dengan melecehkan polisi. Jadi jaksa melecehkan kepolisian kalau dia menambah pasal di berita acara yang tidak ada dibuat oleh polisi. Buat apa ada kerja polisi? Polisi sudah bekerja menangkap malam-malam terus dibuatlah pasal ya. Datang jaksa ditambah lagi pasal ini ya, tanpa koordinasi dengan polisi ya. Nah, harusnya jaksa itu koordinasi dengan polisi. Pak, saya melihat ini kayaknya ada tambah nih pasal nih, kembalikan lagi P19. Datanglah polisi, diperiksa lagi lah mungkin. Menang ada kerugian itu. Nah, dijelaskan lagi. Jadi semua itu kita berdasarkan data, bukan ngarang seperti Jaksa Negeri Serang ya. Nah, ini saya juga waktu itu pimpinan jaksanya itu Pak Simanjuntak dulu, nggak tahu tak kemana tuh Pak Simanjuntak itu. Dia dulu pimpinan tahu dia, tapi pura-pura nggak tahu tuh ya.
yang Kejari Serang itu. Mau ketemu aja kita nggak boleh, nggak mau dia, nggak tahu. Namanya Pak Edi Simanjuntak itu, siapa tuh Simanjuntak? Pak Simanjuntak itu, ya. Dia udah pindah kemana itu. Nah, harusnya kepala Jaksa Negeri Serang, wah ini kenapa? Panggil. Kita udah kirim surat, tapi masa bodoh, tutup mata, ya. Ya itulah, kalau sudah industri hukum, ya kepala jaksanya pun ya seperti itu. Itu Pak Simanjuntak dulu tuh jaksanya tuh, orang Batak ya. Makanya saya benar-benar mau ketemu aja dengan beliau nggak bisa. Nah, tapi kalau Pak Leo Simanjuntak Kejati Banten, wah ini saya salut sama beliau. Itulah pimpinan yang benar. Begitu saya kirim surat, langsung diproses, dipanggil, langsung sidang. Wah itu mudah-mudahan bisa jadi jaksa agung nih Pak Leo Simanjuntak nih ya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi jaksa agung nih ya. Kita doakan. Nah, itulah. Jadi ini sebenarnya memang kelihatannya sepele, tapi ini sudah menyangkut semua. Dan ini sudah terjadi, nggak boleh lagi. Ya, memang saya terus terang, ya, mulai perkara perdata pidana 1 peser pun uang tidak saya keluarkan. Kenapa? Buat saya itu enggak. Kalau mencari kebenaran itu jangan pakai uang, murni. Nah, dan ini pun nanti ya, saya sudah siapkan semua datanya. Apa keputusan Mahkamah Agung ya. Nah, nanti kita lihat. Nah, kemudian perdata ya. Nah, ini makin aneh nih putusan daripada Mahkamah Agung ya. Jadi perdata saya menang di Pengadilan Negeri Serang 2 kali. Jadi Pengadilan Negeri Serang mengatakan ini tanah milik Anda. Keputusannya panjang ya. Dan harus dibuatkan AJB baru oleh tergugat 2 Iskandar. Nah, kemudian yang menempati tanah mengosongkan dan mengembalikan tanah itu. Itu putusan Pengadilan Negeri Serang. Nah, kemudian ujuk-ujuk Pengadilan Tinggi Banten ya, Pengadilan Tinggi Banten itu tanpa membaca memori banding kita, mereka memutuskan. Ada keputusan memutuskan tanpa memori. Wah, hebat banget dia. Nah, keputusan Pengadilan Tinggi Banten itu dia bilang ini harus dituntut one prestasi. Inilah ya. Jadi saya minta kepada hakim-hakim di negara kesatuan Republik Indonesia, jelilah melihat masalah, be proaktif ya, kata Stephen Covey ya. Jangan berdasarkan feeling atau perasaan atau kondisi, jangan. Benar-benar berdasarkan fakta dan data, nilai. Apa nilainya? Ya. Kalau Pengadilan Tinggi Banten mengatakan ini harus dituntut one prestasi, kita sudah menuntut one prestasi waktu itu. Dan sudah ada kuasa menjual ya. Tapi kan kenapa ini dijual 2 kali? Nah ini. Jadi tanah tersebut AJB-nya double ya. AJB saya pegang asli sudah disahkan oleh Camat Keramat Watu tahun 2003. Itu sah. Kemudian itu dijual 2 kali. Jadi tanah dijual 2 kali. Nah ini katanya sah. Wah. Nggak tahu bagaimana negara ini. Apakah benar tanah dijual 2 kali? Boleh tidak? Nah, ini sekongkol Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung udah sekongkol gitu, ya sekongkol. Kalau Pengadilan Negeri Serang dia benar. Tapi Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi sekongkol. Nah ini kita belum ajukan PK ini, belum, ya. Nah, tapi ya kita sudah. Kalau memang saran daripada Mahkamah Pengadilan Tinggi, oke, kita tuntut prestasi. Kita tuntut prestasi. Enggak apa-apa. Kita masih ada slot. Kita akan tuntut prestasi. Kita akan ajukan. Kita siap itu. Karena bagaimanapun negara ini harus diputuskan dengan seadil-adilnya ya, dengan secermat-cermatnya. Nah, jadi Pengadilan Tinggi mengatakan ini harus prestasi. Nah, agunan sudah berpindah tangan, kok prestasi? Kecuali agunan belum berpindah tangan, baru itu bisa prestasi.
artinya tanah masih ada dan status quo. Harusnya Pengadilan Tinggi Banten mengatakan tanah kita kembalikan ini status quo dan gugat wan prestasi. Itu baru benar. Jadi si menempati tanah sekarang itu belum pemilik sah. Artinya harus digugat wan prestasi karena tanah tersebut masih bersengketa. Sertifikatnya pun biasa batal. Gitu dong. Pengadilan tinggi. Aduh, masa Pengadilan Tinggi Banten nggak mengerti masalah itu? Aduh, ini saya ketawa nih hakim-hakim ini ya. Nggak tahu lulusan mana ini hakim yang mengadili itu ya. Nggak tahu lulusan mana itu. Kita pertanyakan itu lulusannya itu. Ya. Dia bilang ini wan prestasi. Tanah sudah berpindah tangan ke wan prestasi. Agunan sudah dipindah ke orang. Nah, harusnya di Pengadilan Negeri Serang itu bagus itu. Wah, ini nggak bisa lagi nih wan prestasi nih, harus perbuatan melawan hukum PBM. Bahwa benar. Nah, jadi hakim negeri Serang itu yang dua hakimnya itu memutuskan itu, dua orang, karena dua kali sidang ya. Pertama sidang karena salah nama, diulangi, sidang lagi ya, sudah pas namanya. Dua-duanya menang. Mereka bilang ini bukan wan prestasi, ini adalah perbuatan melawan hukum, sah. Nah, kenapa Pengadilan Tinggi Banten ini wan prestasi katanya? Jadi tidak bersinergi. Jadi Pengadilan Tinggi ini perlu bersinergi, link. Harusnya ilmu daripada Pengadilan Tinggi Banten itu sama dengan ilmu Pengadilan Negeri Serang. Apalagi, nah, Mahkamah Agung harusnya dibijeli, ya. Dia mengembalikan ke Pengadilan Negeri Serang atau turun tangan Mahkamah Agung. Lihat gimana sih masalah ini, kok begini? Ya, jadi jangan duduk di meja aja makan gaji besar ya. Mahkamah Agung ya, tolong Mahkamah Agung, jangan duduk di meja hanya melihat masa bodoh. Lihat dong ke lapangan ya. Jangan duduk di meja ya. Jadi artinya Mahkamah Agung tuh harus bekerja dengan baik. Jadi bukan makan gaji tapi memutuskan keputusan itu selalu apa? Waduh, nggak tahu lah ya. Kita nggak ngerti ya, harus dibilang apa nih kepada Mahkamah Agung nih ya. Nah, jadi ini juga nanti ini putusan ini sudah keluar putusan Mahkamah Agung di masalah penolakan, artinya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Banten ya. Coba AJB double 2, kita pegang asli, keluar AJB baru, lantas dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Wah, ini kalau ini mafia tanah, ini bukan mafia hukum ya, ini mafia tanah. Jadi Mahkamah Agung melindungi mafia tanah. Itu keputusan sementara. Silakan. Mahkamah Agung mau panggil saya mengatakan Mahkamah Agung dalam perkara perdata nomor 146 adalah mafia tanah. Saya konsekuen mengatakan itu. Mari kita lihat bukti-buktinya nanti ya. Bahwa tanah itu tanah yang sama ya. AJB 504 keluar AJB baru dan dijual 2 kali. Sudah dijual dulu almarhum Haji Abdul Rosid ya. Nah, dijual lagi oleh anak-anaknya ya kepada anaknya. Jadi anak dengan anak ini menjual. Dulu bapak menjual kepada bapak ya. Jadi Haji Abdul Rosid pertama menjual tanah itu kepada almarhum Haji Apendi yang saya pegang AJB-nya 504 ya. Kemudian dijual lagi oleh anaknya Haji Abdul Rosid ya kepada anaknya Haji Apendi Iskandar. Jadi anak dengan anak menjual, bapak dengan bapak menjual tanah yang sama. Wah, ini lucu. Nah, inilah yang dilindungi oleh Mahkamah Agung. Oh, hebat. Jadi Mahkamah Agung nih perlu ya kita pertanyakan kredibilitas daripada Mahkamah Agung. Jadi kepada Mahkamah Agung, nah ini ada kesempatan memperbaiki hukum. PK sedang ada di Mahkamah Agung. Saya tidak tahu apakah sudah diputuskan apa belum. Nah, tolonglah ya. Nah, tapi ya kita terus terang setelah pemilihan presiden ini semua akan kita selesaikan dengan baik. Biar tuntas lah ya. Saya sebenarnya tidak mau menguasai tanah karena 2000 nggak mau saya. Kalau saya mau udah dari dulu saya pindahkan ke JBR. Tapi mari kita lihat yang benar ya. Bagaimana sebenarnya duduk perkaranya ya. Kalau memang saya tidak berhak nggak ada masalah. Tapi kalau memang saya berhak terus dialihkan ke orang lain, dilindungi oleh Mahkamah Agung, wah itu nanti dulu Pak. Ya, maaf Pak, saya terus terang ya. Apapun nanti keputusan Mahkamah Agung terakhir ini kita akan lihat.
Tapi keputusan perdata Mahkamah Agung itu jelas adalah Mahkamah Agung dalam perdata melindungi mafia tanah. Ini statement saya. Silakan dicatat, ya. Silakan dicatat. Kita mau adu argumentasi, silakan. Datang timnya dari Mahkamah Agung. Saya siap menerima di Cilegon, Banten, ya. Demikian. Nah, jadi inilah. Jadi tadi kalau kita lihat tadi ada masalah, ya. Ini boleh dikatakan bahwa ada disogok Pak Dimyati. Wah, ini jadi ini adalah mencederai hakim di Mahkamah Agung. Ya mudah-mudahan ya hakim-hakim Mahkamah Agung nanti tidak ada seperti itu. Kita malu ya. Kita sudah cukup kok digaji, sudah besar gajinya, masa sih seperti itu? Aduh ya, janganlah. Jadi saya minta kepada Ketua Mahkamah Agung untuk jeli melihat ini. Tapi saya yakin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia jeli melihat masalah ini. Semoga ini bisa diselesaikan dengan baik. Sekianlah dari saya, mudah-mudahan dengan adanya penyampaian ini ya kita semua bisa, mari kita bicarakan terbuka, data semua lengkap dan bisa kita meninjau ke lapangan bagaimana sebenarnya masalah tanah tersebut. Jangan sampai tanah tersebut jatuh kepada mafia-mafia. Nah, kemudian kalau jeli sebenarnya BPN pun kurang jeli karena batas-batas tanah salah. Nah, apakah bisa sertifikat batas tanah salah? Nah, ini juga perlu dilihat. Batas tanah dibilang milik si A tetapi jalan raya. Nah, itu pun kalau jeli sebenarnya BPN itu juga bisa diteliti. Tapi BPN juga mungkin ya hanya ya inilah kalau sudah industri hukum mafia tanah ya udah. Jadi ini setali 3 uang ini ya. Mafia hukum dan industri hukum dan mafia tanah itu ya bersaudara kira-kira ya, bersaudara. Nah, mudah-mudahan nanti dalam hal penyelesaian masalah ini ada solusi yang terbaik untuk masa yang akan datang. Sekian dari saya dan mudah-mudahan dan Pak Polisi juga di Polda Banten ini juga kita akan tetap kejar Pak. Silakan Pak, tolong diproses Pak demi keadilan ya. Ini sudah selesai hukuman, jadi tolong data kita. Dan saya dengar bahwa laporan polisi ini ya sampai ke Mabes Polri ini ya. Nanti kita mungkin coba cek di Mabes ini ya, di Mabes Polri ini laporan. Apakah sah atau tidak laporan ini? Nah, tapi waktu menentukan pasal-pasal tersebut ya sudah kita koordinasikan dengan tim peneliti daripada Polda Banten. Nah, sekian dari saya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar. Dan juga kepada Pak Mahmud ya, saya dengar dia mau mengundurkan diri dari Kementerian Menko Polhukam. Ya selamatlah untuk jadi calon wakil presiden ya. Memang saya katakan tadi tidak dijawab surat saya, ya memang kayaknya sulit memang. Karena Pak Mahmud bilang hakim itu merdeka katanya, sulit ditembus katanya. Ya udahlah. Ya udahlah, kalau memang sulit ditembus ya okelah, kita lihat aja nanti siapa yang bisa menembus ya kemerdekaan daripada Mahkamah Agung yang membuat industri hukum dan mafia tanah. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih kepada audiens dan pencinta channel ini. Tetap channel saya di like, di share dan di subscribe. Satu rasa, satu jiwa, NKRI harga mati. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.